Karena bayangin aja nih pengalaman Nabi kita aja, Iya. Nabi Muhammad SAW, Hmm. dia dibesarkan tanpa orang tua yang lengkap loh. Iya. Oh iya, benar juga. Iya. Benar-benar. Coba kita bayangkan pada saat itu Nabi tidak memiliki kedua orang tua yang lengkap, sedangkan di zaman itu adalah zaman jahiliyah. Iya, bukan zaman-zamannya kayak kita ya, Pak. Iya. Hmm. Yang dimana dipertontonkan hal-hal yang negatif hampir setiap hari di zaman itu. Tetapi kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena Nabi tidak membiarkan itu mempengaruhi dirinya. Nah, di sinilah kita harus mau mengikuti uswatun hasanah kita, yaitu ya Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan mau tidak mau itu harus dilakukan. Iya, benar. Nah, bagaimana Pak dengan yang ya ini sih lebih tepat ke yang ke pandemik ini, Pak? Jadi banyak mental sakit gitu, sakit mental. Gimana sih kita menghadapi atau men-set mental kita dalam kondisi pandemik seperti ini gitu kan? Karena pandemik ini kan menyerang beberapa hal. Iya. Mental kita terkait mental ekonomi kita, mental kesehatan kita, mental kita sama orang itu jadi kayak apa ya? Jadi takut gitu. Oh, emang takut ini. Takut ditagih gitu. Takut tertular maksudnya. Kira takut ditagih. Nah, bagaimana Pak cara menyelesaikan itu semua, Pak? Jadi ekonomi, Ya. kesehatan dan penyakit, Pak. Kalau buat saya sih simpel. Kita harus ridho dengan keadaan kita saat ini. Ya memang ini keadaan yang sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kita harus sadar dan ridho dulu Iya, ya gitu. karena kalau kita nggak ridho, kita malah banyak berkeluh kesah, kita banyak meratapi keadaan. Iya, itu tuh yang makin ini Iya, ya, itu makin akan puyeng membuat kita gitu. terpuruk. Iya. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, depresi, ya bagaimana ide-ide yang baik itu akan muncul? Pasti kita akan selalu menutup diri kita. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Iya. Nah, bukankah hal itu yang membuat kita akan semakin terpuruk? Kalau kita menyadari hal itu, ya kita harus ridho. Kita harus ikhlas. Karena hal yang kita ikhlaskan, kita sabar mau menerimanya, ya insya Allah Tuhan juga akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik lagi. Iya ya, yang usahanya tutup harus sabar. Iya, sabar. Sabar bukan berarti sabar pasrah ya. Iya. Jangan ngapa-ngapain gitu kan, terus nunggu belas kasihan orang lain ya. Jangan kayak gitu juga. Gitu. Sedangkan kita masih sehat. Masa orang yang nggak punya tangan misalnya, dia masih berkreasi, dia masih berusaha menghidupi dirinya. Sedangkan kita tangan masih lengkap, kaki masih lengkap, kita malah senangnya berhutang, nyusahin orang. Jangan sampai itu menjadi gaya kita gitu. Iya, betul. Kita harus malah dengan keadaan seperti saat ini pikiran dibalik kita, ya, malah bantu orang. Karena kalau kita mau bantu orang yang lebih sulit dibandingkan diri kita, kehidupannya maupun usahanya, nanti insya Allah Tuhan akan membantu kita. Iya. Kebanyakan kan berpikir ketika kita sulit, ya jangankan membantu orang, Pak. Iya. Malah kita sibuk membantu diri sendiri. Iya. Tapi kalau misalnya kita switch pikiran kita dengan seperti itu, emang sih itu challenging juga sih ya. Benar. Ini pernah nih saya cerita, bukannya saya bermaksud untuk ria ya. Pada suatu saat saya benar dalam keadaan yang kondisi ekonomi itu lagi tipis-tipisnya. Nah, tipis maksudnya? Ya secara keuangan. Oke, rumahnya tipis. Kertas kali. Terbang. Gimana, Pak? Nah, pada saat bersamaan di dompet saya waktu itu ya mungkin ada uang yang saya pikir itu uang buat makan besok lah. Tersisanya itu aja. Yang tersisanya itu aja. Tiba-tiba saya ketemu orang yang dia sebenarnya hanya curhat ke saya.
nggak bermaksud minta tolong. Dia bilang ke saya, Mas, saya lagi bingung nih. Bingung apa, Pak? Ini besok saya disuruh bayar uang sekolahnya anak-anak. Udah 3 bulan belum bayar. Kalau misalnya besok saya belum bayar juga nih, anak-anak saya nggak bisa sekolah. Saya dalam hati, pengen banget nih nolong. Tapi lagi pas-pasan juga gitu kan. Iya, kayak itu kondisi sulit membuat kita berpikir sempit kan. Iya. Terus saya tanya ke orang itu, emang berapa Pak uang yang dibutuhkan untuk besok? Oh itu tiba-tiba aja gitu tengah jalan gitu. Iya, jadi kadang kita nggak sadar kalau Tuhan ingin membantu kita dari orang lain, tapi dari masalah orang lain. Tuhan ingin melihat, ingin menguji kita. Ini kita mau nggak membantu orang lain? Sebelum bantuan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Coba waktu pas saya udah diceritakan seperti itu, oh begitu Pak, kadang Bapak, ya Bapak bersabar ya. Semoga ada jalan keluar. Tapi bisa dilakukan juga kan Pak itu Pak? Yang gitu. Bisa. Kan orang itu nggak tahu saya punya uang atau enggak. Iya benar. Saya bisa aja bilang, Pak saya juga lagi sulit Pak. Saya lagi susah. Sama dong kita gitu ya. Iya. Bisa aja kan kita berbicara seperti itu. Nah, tetapi pas saya tanya, berapa Pak jumlah uang yang Bapak butuhkan? Sekian. Aduh nih. Oh begitu Pak. Saya coba ini dulu Pak ya, lihat-lihat dompet. Oke. Lihat-lihat doang. Bagaimana soal lihat-lihat dompet orang? Sebentar Pak ya, saya bilang gitu. Kayaknya ada yang bisa diambil dompet orang. Akhirnya pas saya cek ternyata uang yang saya miliki ini pas. Dengan uang yang Bapak itu butuhkan. Akhirnya saya tanya ke istri saya. Ya kan saya nggak mungkin kan, ini uang saya juga uang istri saya gitu. Saya tanya ke istri saya, Mah ini gimana nih? Ada yang butuh pertolongan, dia buat bayar uang sekolah anaknya. Kalau mau dibayar juga besok dia harus berhenti sekolah anak-anaknya. Emang berapa yang dibutuhkan? Sekian. Waduh, itu kan pas dengan jumlah uang yang kita punya saat ini. Gimana nih Mah? Ridho nggak kalau kita kasih aja? Terus kita gimana? Ya udah, lihat besok kan. Terus gimana Pak? Ya akhirnya alhamdulillah istri saya mau. Ya udah kasih aja. Ya udah saya kasih aja. Nih Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Besok anak-anak Bapak dapat kembali lagi ke sekolah. Iya, itu lagi sulit gitu kan. Iya. Kita sulit, dia sulit. Benar. Sebenarnya kita lebih sulit ya. Iya. Tapi ajaibnya, 1 minggu kemudian saya dikasih sama Tuhan itu yang berlipat-lipat gandanya. Karena kalau kita berani membantu orang lain dalam keadaan kita sulit, bantuan yang Tuhan akan datangkan itu benar-benar jackpot yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Iya betul, apalagi kita ikhlas gitu kan. Ya ikhlas nggak ikhlas, paksa ikhlas. Karena siapa sih yang ikhlas gitu kan? Dalam keadaan seperti itu kita lagi butuh nih. Iya. Besok kita berat bingung, itu. Ya kan? Mau makan apa gitu. Terus kita kasih ke orang. Iya. Pasti orang yang makan jadi. Iya. Pasti kan ada rasa nggak ikhlas, itu wajar. Tapi kita paksa diri kita untuk langsung kasih aja. Jadi jangan nunggu kita ikhlas dulu. Lama. Kapan ikhlasnya gitu kan? Keburu anaknya dikeluarin dari sekolah. Ilmu ikhlas itu ilmu maksa dan melupakan. Iya, udah kasih. Pergi. Iya kan? Kita nggak usah ingat-ingat lagi. Iya benar. Dan jangan juga pas nyampe rumah, waduh nyesel gue. Makan apa besok kayak gitu. Nah itu karena kita kan terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif. Besok kita makan apa? Bagaimana nasib saya? Iya. Apa kata orang-orang? Itu yang selalu ada di pola pikir kita. Iya, dalam kondisi yang seperti ini lagi. Iya. Padahal hal itu belum tentu terjadi. Kita yang bermain di sini kan. Iya. Gimana kalau kayak gini? Kalau saya kayak gini. Wow, panjang gitu.
Iya. Kenapa kita memusingkan diri kita dengan hal yang belum terjadi? Iya. Dan itu bisa berdampak ke mental ya, Pak? Benar, pastinya. Itu yang menjadi kacau di situ. Iya. Dan tentang itu kan ketika sudah terdampak kepada mental, semuanya kena juga. Iya. Yang masalahnya kita ini, yang ini juga jadi takut juga jatuhnya gitu kan. Iya. Malah kita jadi menutup potensi kita. Padahal kan jangan sampai hal itu kita lakukan. Kita masih diberikan badan yang sehat, pikiran yang sehat, tapi kita sia-siakan karena pola pikir kita yang salah. Apa enggak Tuhan marah gitu dengan cara kita seperti itu? Seharusnya kan kita tahu nih bahwa kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan. Jangan itu kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, amalan apa yang mau kita tunjukkan ke Tuhan nanti kalau kita udah dipanggil? Jadi memang kalau kita sadar dengan agama, mental kita jadi sehat ya, Pak? Benar. Lama-kelamaan ya gitu ya. Kalau kita udah ridho, udah tahu gitu kan, jadi apapun kondisinya gitu, mau kondisinya seperti apapun tetap sehat gitu. Benar. Santai. Makanya kan sering disebutkan bahwa Al-Quran itu, kitab suci kita itu adalah syifa, adalah obat, tapi bukan obat panas dalam. Disobek gitu kan, kena air ya. Iya, ntar disobek lah itu, nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi obat bagi jiwa yang kering, jiwa yang membutuhkan siraman-siraman rohani, agar kita merasa bahwa kehidupan ini tidak boleh untuk disia-siakan, karena masih banyak perintah-perintah Tuhan yang belum kita lakukan. Kalau kita merasa bahwa hal itu adalah benar, saya yakin kehidupan kita nggak pernah yang namanya memiliki mental sakit. Karena boro-boro mental kita sakit, nah pola pikir kita benar. Iya, nggak mungkin dong. Iya. Nggak ada sebab akibat kan yang gitu. Iya. Kan sakitnya menurut kita. Kalau kita terus membenahi pola pikir kita dengan hal-hal yang baik, pastinya sulit untuk mental yang sakit itu menghinggapi kehidupan kita. Jadi intinya kebiasaan memberikan atau kebiasaan memasukkan data-data positif gitu ya. Terus agama juga, terus kita dengan agama kan kita bisa ridho, ikhlas dan kawan-kawannya gitu. Terus kita jangan sampai juga harus melenceng pola pikir kita juga, Pak ya. Iya. Yang tadinya itu kita sulit jadi kejepit, tapi ini sulit kita harus malah mengeluarkan sesuatu. Iya, malah kita membantu orang lain. Iya. Wah, itu keren banget. Itu keren banget. Iya, jarang kan. Jadi kalau misalnya orang kaya sedekah sih udah nggak aneh gitu kan. Iya. Orang kaya ngasih uang itu udah nggak aneh. Tapi kalau orang-orang miskin ngasih uang keren banget gitu kan. Iya. Nah, ini mungkin sebagai penutup aja ya. Ini kayaknya patut saya sharing ke teman-teman semuanya. Saya jujur, saya tidak pernah merasa apa yang saya bisa raih saat ini itu karena kepintaran saya. Saya malu kalau bilang diri saya pintar. Apalagi sudah jelas ya, pendidikan formal saya aja benar-benar nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Ya apalagi saya merasa diri saya pintar, tapi saya merasa bahwa Tuhanlah yang membantu kehidupan saya. Itu setelah saya renungi gitu. Bukan saya juga kegeeran ya, karena saya banyak bantu orang, terus Tuhan tuh istilahnya membantu saya juga. Saya nggak mau kegeeran, karena mungkin bisa dibilang dibandingkan dosa saya, lebih banyak dosa saya gitu dibandingkan amalan saya. Tapi Tuhan ini masih kasihan sama saya gitu. Akhirnya Tuhan masih memberikan nikmat-nikmat yang di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah merasa bahwa ini saya ini pintar nih. Karena saya pintar makanya kehidupan saya jadi baik saat ini. Saya nggak pernah merasa kayak gitu. Saya malu malah kalau merasa seperti itu. Karena ini bukan akibat kehebatan saya. Dan saya juga ingin teman-teman di luar sana yang merasa bahwa
kehidupannya itu sulit, Ya mentalnya seperti itu gitu ya. mentalnya merasa ada yang bermasalah, Iya. ayo kita lebih dekat lagi pada agama. Nanti disitulah banyak jawaban-jawaban yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Dan itu ajaib gitu ya. Iya, itu udah saya alami sendiri. Iya aneh gitu. Nggak masuk di nalar ya. Benar, nggak bisa dinalar. Iya, nggak bisa dihitung-hitung, nggak bisa gitu. Dan dengan seperti itu maka mental kita juga semakin kuat menghadapi apapun kondisi. Benar sekali. Oke, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya sore hari ini. Mudah-mudahan sehat ya Pak Doni. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, kalau ada yang menanyakan silakan tentang mental. Iya, kalau misalnya mental teman-teman sakit atau misalnya mental Jangan sakit lagi dong. kalau temennya kurang sehat gitu kan Pak, ya silakan datang ke mana ya Pak? Oh nggak itu nggak jadi itu. Teman-teman bisa merecovery sendiri Pak ya? Iya, pastinya teman-teman percaya diri. Belajar agama, ilmu dan pengalaman lainnya. Oke, baik terima kasih dan sampai jumpa di segmen Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.